Di era digitalisasi dan globalisasi informasi pada saat ini, membuat melunturnya batasan-batasan atau sekat-sekat di berbagai bidang, termasuk dalam mengklasifikasikan berbagai sistem hukum yang diterapkan berbagai negara di dunia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan beberapa sistem hukum yang diterapkan di dunia, yaitu civil law dan common law. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem civil law dan sistem common law, alangkah baiknya teman-teman bisa bantu subscribe, like, comment, and share. No, God! No, God, please, no! Demi mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Jadi teman-teman, video ini tidak hanya ditunjukkan bagi para mahasiswa hukum saja, tetapi video ini juga ditunjukkan bagi siapapun yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang ada di dalam ilmu hukum. Di video ini kita tidak mendikotomi dua perbedaan dari sistem hukum ini, tetapi kita lebih kepada melihat mengenai ciri khas yang ada pada masing-masing sistem hukum ini. Sebenarnya apa sih civil law dan common law itu? Nah, jadi yang pertama, civil law atau sistem hukum Eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum yang lahir di negara Eropa daratan dan berkembang di negara jajahannya, sebagai contohnya yaitu Indonesia. Jadi untuk sistem hukum civil law itu berpegang pada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Jadi kodifikasi itu sendiri apa sih? That you want. Kodifikasi itu merupakan himpunan dari suatu bahan hukum tertentu terhadap suatu kitab atau buku secara sistematis dan teratur. Sebagai contohnya itu kita kenal yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Itu merupakan salah satu bentuk kodifikasi. Jadi dalam sistem peraturannya lebih mengacu kepada hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan menjadi sumber rujukan utama. Kemudian terdapat pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum privat dengan hukum publik. Selain itu, mengenai sistem peradilan yang ada pada sistem civil law bersifat inkuisitorial atau hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Sedangkan sistem hukum common law atau sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang lahir di negara Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Untuk sistem hukum common law atau sistem hukum Anglo-Saxon lebih mendasarkan putusannya kepada jurisprudensi. Jadi apa lagi jurisprudensi itu? Bang. Jadi jurisprudensi itu merupakan suatu putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum privat dan hukum publik. Nah, kemudian untuk sistem peradilan, dalam sistem common law, dia menggunakan juri yang memeriksa fakta dari sebuah kasus, serta menetapkan kesalahannya, kemudian hakim hanya menerapkan hukum, serta menjatuhkan putusan. Sedangkan sistem civil law itu tidak menggunakan juri, sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menemukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan sebuah putusan. Kemudian dalam sistem common law ini atau sistem hukum Anglo-Saxon ini, hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama atau dalam perkara yang sejenis. Sedangkan dalam sistem hukum civil law seperti yang diterapkan di Indonesia, hakim tidak terikat dan tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Jadi memang pada sistem hukum civil law dia lebih kepada
yang menjadi sumber rujukan utamanya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Jadi singkatnya teman-teman, dalam sistem hukum civil law seperti yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana yang kita tahu memang hakim-hakim yang ada di Indonesia dia lebih berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, itulah yang menjadi sumber rujukan utamanya dalam memutuskan suatu perkara. Nah, sedangkan dalam sistem hukum common law atau sistem hukum Anglo-Saxon itu lebih berpatokan kepada jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dalam sistem hukum common law, hakim tidak terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi undang-undang itu tidak menjadi sumber rujukan utama. Sehingga hakim mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan suatu perkara. Nah, kemudian dalam sistem peradilannya, dalam sistem hukum common law, harus dan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Sedangkan dalam sistem hukum civil law, hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang saling bertentangan. Ada yang namanya pihak penggugat dan pihak tergugat. Sedangkan dalam perkara pidana, keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penantang. Nah, tetapi seiring berkembangnya zaman, tentu dengan batasan-batasan yang sudah mulai tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batasan-batasan pada bidang-bidang tertentu, termasuk dalam kaitannya yaitu mengenai sistem hukum, jadi tidak terlalu lagi terlihat mengenai batasan yang bersifat kaku mengenai sistem hukum civil law dengan sistem hukum common law. Contohnya di Indonesia, misalnya meskipun sistem hukumnya berangkat dari sistem hukum civil law, namun dalam perjalanannya dalam bidang tertentu, terutama dalam hukum korporasi, telah diadopsi konsep-konsep korporasi yang berasal dari sistem hukum common law. Tentu dalam beberapa sistem hukum ini terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian mengenai kekurangan yang ada dalam sistem hukum tertentu, tentu kita dapat mencari jalan keluarnya dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai metode untuk mendapatkan hasil yang objektif, termasuk juga dengan cara transplantasi hukum. Pemikiran-pemikiran alternatif pengembangan hukum menjadi sangat dibutuhkan karena dalam tataran praktis, dinamika yang terjadi sangat dinamis. Oleh sebab itu dalam tahun-tahun terakhir di berbagai negara terjadi perpaduan sistem hukum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, jadi untuk penerapan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law, tentunya kita tidak hanya berpatokan pada unsur kepastian hukum saja, tetapi yaitu mengacu kepada aspek keadilan dan kebermanfaatan. Bagaimana hukum itu hadir, tidak hanya memberikan suatu kepastian saja, juga bagaimana hukum tersebut bisa hadir untuk memberikan keadilan dan rasa kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi itu saja mengenai pembahasan kita mengenai beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.